Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas pasal tentang tanda-tanda kiamat, ya. Syarat dan tanda-tanda kiamat. Di halaman 75, ya. Fi asrati as-saati wa alamatiha adalah ala iktirabiha wa maji'iha. Yaitu tentang, ya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat dan tanda-tanda dekatnya kedatangan hari kiamat. Ya, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam As-Safarini dalam kitab ini. Nah, untuk menjelaskan ini Bapak Ibu, beliau menyebutkan mulai dari bait yang ke-107 sampai ke 114, ya. Jadi ada 8 bait, ya. Nah, baik, mari kita perhatikan bait yang ke-107, ya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Al-Imam As-Safarini, semoga Allah merahmati beliau, di bait yang ke-107, ya. Wa ma ata fin nasi min asratin fakulluhu haqqun bila sitatin. Dan apa-apa yang datang di dalam nas itu maksudnya dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi, sunnah Rasul SAW, min asratin, dari, ya, asrat itu tanda-tanda kiamat, fakulluhu hakun, maka semuanya benar dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Tapi tentu kalau kita bicara sunnah, syaratnya sunnah yang sahihah, yang sahih, atau setidak-tidaknya hasan, makbul, ya. Karena ini perkara gaib. Jadi harus berdasarkan, kalau merujuk kepada sunnah atau hadis, maka minimal hadis hasan, makbul, ya. Maka fakulluhu haqqun, semuanya benar, bila syitatin. Nah, bila syitatin itu menurut keterangan dari Syekh Al-Fauzan, bila taraddudin, ya. Bila taraddudin, tanpa ada keraguan. Tapi kalau di kitab Bapak Ibu yang panjenengan kopi itu, karya saya Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud, beliau mengartikan syitot itu min ghairi bu'din, tidak jauh lagi, gitu, ya. Artinya memang dekat. Tapi dalam keterangan Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan syitot maknahu bila taraddudin wa bu'din, tanpa diragukan dan tidak jauh lagi. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, keterangan dari bait ini bahwa di dalam bait ini Al-Imam As-Safarini menjelaskan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, ya. Di judul tadi disebutkan fi asratis saah.
Jadi hari kiamat disebut yaumus sa'ah. Juga disebut yaumul qiyamah. Nah, kenapa disebut yaumus sa'ah? Karena hari kiamat itu disebut as-sa'ah, dia terjadi tiba-tiba, sekejap gitu. Li'annahu yahsulu faj'atan wa bisur'atin faka'annahu sa'ah. Jadi kita dalam bahasa Indonesia mengadopsi kata sa'ah, sesaat ya. Sesaat itu dari bahasa Arab. Artinya sangat cepat terjadinya. Tiba-tiba terjadinya. Kita tidak tahu kapan. Ketika terjadi maka dia terjadinya tiba-tiba. Nah, disebut hari kiamat karena berasal dari kata qoma yaqumu qiyamah. Karena pada hari tersebut semua orang akan dibangkitkan berdiri dari alam kuburnya masing-masing. Maka disebutlah yaumul qiyamah. Akan tetapi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita semua tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat itu terjadi. Bahkan Rasul pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya, mata as-sa'ah, ya Muhammad, mata as-sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat terjadi? Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, artinya Muhammad yang ditanya tidak lebih tahu daripada Jibril yang bertanya. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul pun tidak tahu. Jika Rasul tidak tahu, apalagi kita. Ya, kita tidak tahu. Bahkan dalam beberapa ayat Allah menegaskan, ya, misalnya diantaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 63. Qala Allah Ta'ala berfirman, Yas'alukan nasu anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu, ya, tentang kapan terjadinya kiamat itu ada di sisi Allah. Wa ma yudrika. Nah, dan engkau tidak tahu la'alla sa'ata takunu qariba. Ya, jadi kiamat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Takunu qariba. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Allah tidak memberitahu kepastian terjadinya kiamat, tapi tanda-tandanya diberitahu. Harinya juga ada dalam hadis, ya. Kiamat itu terjadi pada hari Jumat di pagi hari subuh, ya. Cuman tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, nah itu yang tidak tahu kita. Nah, kenapa Allah tidak memberitahu kita? Kalau menurut keterangan Syekh Shalih bin Fauzan, li'annahum laisa lahum maslahatun fi ma'rifati qiyamis sa'ah. Karena tidak ada kemaslahatan bagi mereka para hamba, ya, dengan tahunya dia kapan kiamat terjadi. Enggak ada kemaslahatan. Kemaslahatan itu ada dalam amal soleh, ya. Maslahatuhum fil amali soleh. Nah, inilah yang Allah perintahkan kepada para hamba. Maka inilah yang perlu diperhatikan, ya. Bukan kapan terjadi kiamat. Karena, ya, tidak ada kemaslahatan dalam hal tersebut. Justru ketika kita tidak tahu, di situ lebih maslahah. Lebih baik buat kita. Sehingga kita, ya, kalau kata saya Shalih bin Fauzan, hatta yasta'iddu wala yuakhiru at-taubah. Sehingga orang-orang itu bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat dan dia tidak mengakhir-akhirkan taubat. Gitu. Supaya kita senantiasa siap. Nanti kalau dikasih tahu kiamat terjadi tahun 2045 misalnya. Bulan Januari tanggal 5. Nanti orang taubatnya nanti aja. Kapan? Bulan Desember tahun 2045 44 gitu, ya.
Jadi mereka malah mengakhir-akhirkan taubat dan itu bahaya. Tapi dengan kita tidak tahu kapan itu kiamat terjadi, maka kita akan senantiasa siap dan tidak akan mengakhir-akhirkan taubat. Ini. Dan memang Allah sengaja ya tidak memberitahukan kepada para hamba detail terjadinya waktu hari kiamat. Nah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya ya di sisi Allah lah ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Itu dalam surah Luqman ayat 34 Allah tegaskan innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah saja pengetahuan atau ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW disebutkan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Para ulama, di antaranya saya Shalih bin Fauzan, termasuk saya Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan yang lainnya mengatakan tanda-tanda kiamat itu ada 3 ya. Kalau menurut keterangan saya Shalih bin Fauzan, alladzi hasala wantaha, yang pertama, yang sudah pernah terjadi, udah selesai. Tandanya udah ada tanda kiamat, sudah terjadi dulu dan sudah selesai. Ada yang al-mutawassit, pertengahan. Kalau menurut bahasanya saya Ibnu Utsaimin, ma huwa hadir, yang sekarang terjadi. Kalau yang sudah beliau katakan ma madha, ada tanda kiamat yang sudah berlalu. Yang kedua ma huwa hadir, yang terjadi sekarang. Dan yang ketiga, kalau menurut istilah saya Ibnu Utsaimin, ma huwa fil mustaqbal. Ada tanda kiamat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau saya Shalih bin Fauzan mengatakan al-alamat al-kibar, tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Ada 3. Apa contoh tanda kiamat yang sudah berlalu Bapak Ibu? Contohnya diutusnya Muhammad menjadi rasul. Gitu. Fa inna bi'satar rasuli sallallahu min alamati sa'ah. Sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad menjadi rasul adalah tanda-tanda hari kiamat. Li'annahu akhirul anbiya'i alaihi salatu wassalam. Wala nabiyya ba'dah. Bahkan wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana wasa'atu kahatain. Bahkan Rasul sendiri mengatakan ya, bu'istu ana, diutus aku, wasa'atu, dan hari kiamat kahatain. Wa asyara bi isba'aihi as-sababah wal wusta. Beliau memberikan isyarat. Jadi aku diutus oleh Allah Ta'ala dan hari kiamat kahatain seperti ini. As-sababah wal wusta, artinya dekat. Dan ini sudah terjadi 1446 yang lalu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu terjadinya peperangan antara sesama kaum muslimin. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, terjadi fitnah ya. Baik di Daulah Umayyah atau Abbasiyah dan seterusnya, terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Nah, itu min alamati sa'ah ma madha. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu. Kemudian ma huwa hadir, yang sekarang banyak terjadi. Nah, di antaranya disebutkan oleh Nabi dalam hadis Jibril itu. Jadi tanda kiamat ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat terjadi? Tadi jawaban Nabi, ma al-mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Lalu kemudian baru ditanya, wa ma alamatuha, apa tanda-tanda hari kiamat itu? Rasul setidaknya dalam hadis Jibril ini menyebutkan ada 2. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ya. Jadi seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Antalidal amatu rabbataha. Maksudnya apa? Memang ada beberapa penafsiran. Nah, salah satu di antara tafsir antalida al-amatu rabbataha itu, menurut sebagian ulama, nah, maksudnya Bapak Ibu dan sekalian, mengisyaratkan kasratul uquq, kasratu uquqil walidain. Ya,
banyak terjadi ya, sikap durhaka anak-anak kepada kedua orang tua, bihaisu yu'amilu al-waladu ummahu mu'amalata sayyidi ammatahu, di mana seorang anak memperlakukan ibunya sebagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya. Anaknya kerja, ibunya suruh jaga anak, ngomong anak. Ya, itu tanda itu. Terjadi nggak sekarang? Iya. Nah, itu banyak terjadi Bapak Ibu. Nah, berarti kalau ada di antara jenengan seperti itu, jenengan tandanya itu ya. Nah, tanda kiamat sudah dekat akan terjadi. Nah, lalu yang kedua kata Nabi, antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat ada orang-orang yang telanjang kaki, ya, enggak pakai sendal, nah, telanjang, orang-orang miskin, ya, para penggembala, ya, mereka berlomba-lomba untuk saling meninggikan bangunan. Yatanafasuna firtifai wa kasrati. Nah, itu di antara tanda-tanda yang al-hadir, mahwal hadir kalau menurut istilah saya Ibnu Al-Utsaimin ya. Ini Bapak sekalian, termasuk nah, harta itu nanti mudah sekali dimiliki oleh orang-orang bodoh ya, orang-orang jahil. Nah, jadi nanti di akhir zaman itu kata Nabi, la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka ibnu luka. Tidaklah kiamat terjadi sehingga nah, orang yang paling bahagia di dunia atau dengan dunia adalah Luka ibnu Luka. Maksudnya orang hina, anaknya orang hina. Jadi dia bukan orang terhormat. Ya, dia orang apa ya? Ya orang yang terhina, laim ya. Bapaknya juga orang yang tidak terhormat. Tapi dia justru orang yang paling kaya gitu ya, orang yang banyak hartanya. Dia nggak ngerti agama, tapi hartanya banyak kayak gitu sekarang. Banyak itu. Nah, itu tandanya sudah muncul dan itu terjadi sekarang. Nah, termasuk Bapak sekalian, amanat nah, tidak diberikan kepada ahlinya, gitu. Antusnadal umuru ila ghairi ahliha. Jadi urusan-urusan besar itu tidak diberikan kepada ahlinya. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Maka jika amanat ya, idza duyatil amanatu fantadiri sa'ah kata Nabi. Apabila amanat tidak dijaga, maka tunggulah kiamat terjadi. Qil wa ma idha'atuha. Lalu Rasul ditanya, apa itu menghilangkan, tidak menjaga amanah itu ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan antus nidal umuru ila ghairi ahliha. Jadi perkara-perkara penting tidak diserahkan kepada ahlinya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu saat ini banyak terjadi, termasuk ya riba terjadi di mana-mana, kerusakan terjadi di mana-mana, perzinahan juga terjadi, banyak ya, kemungkaran terjadi, al-muskirat ya, khomer ya, yang memabukkan juga banyak dikonsumsi. Hadhihi kulluha min alamati sa'ah al-hadir. Ini semua merupakan tanda-tanda kiamat yang sekarang banyak terjadi. Termasuk ya, orang berlomba-lomba memperbagus masjid ya, berbangga-bangga dengan megahnya masjid, tetapi isinya tidak ada. Nah, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, itu yang terjadi al-hadir. Nah, sementara al-alamah al-kibar atau al-kubra itu akan terjadi fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Imam As-Safarini. Jadi apa yang datang dalam nas dalil tentang tanda-tanda kiamat, semuanya itu benar bila sitatin, tanpa diragukan, dan itu sudah dekat. Nah, maka pada bait yang ke-108 dikatakan
minhal imamul khatimul fasihu Muhammadun al-Mahdi wal Masih. Udah azan ya? Oke deh. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, monggo yang bertugas sebagai muazin azan dulu, nanti kita akan lanjut setelah azan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya kita sudah tiba di waktu Isya. Untuk memanfaatkan waktu menunggu iqamah, kita lanjut sedikit ya Bapak sekalian bait setelahnya. Nah, di antaranya di bait yang ke-108 ya, minha, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah al-imamul khatimul fasihu. Ya. Atau ada juga yang membacanya al-imamul khatamul fasihu Muhammadun al-Mahdi wal Masihu. Adalah pemimpin terakhir al-khatim, pemimpin kaum muslimin yang terakhir, yang fasih, omongannya fasih, yaitu namanya Muhammad al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi yang mendapat hidayah dari Allah. Nah, yang kemudian dikenal dengan Imam Mahdi. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Ini tanda yang pertama, akan muncul nanti Imam Mahdi. Nah. Jadi Imam Mahdi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, namanya memang sama dengan nama Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini Al-Khatam atau Al-Khatim, karena memang setelah beliau tidak lagi ada pemimpin kaum muslimin. Selesai nanti. Nah, nanti turun Nabi Isa, Dajjal terbunuh ya. Udah itu nggak ada lagi pemimpin kaum muslimin. Maka Imam Mahdi ini adalah pemimpin terakhir. Kenapa dia sebut al-fasili? Annahu minal Arab wa min Quraisy. Dia itu dari bangsa Arab, dari keturunan Quraisy. Dalam hadis yang disebutkan, Imam Mahdi itu adalah keturunan Arab Quraisy. Ya. Menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Nah. Dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian, kalau menurut keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan, yuzhirullahu hadzal rajula min baitir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memunculkan orang ini, Imam Mahdi ini, dari keturunan Rasul SAW, yakni min waladi Al-Hasan ibni Ali, dari jalur keturunan Hasan bin Ali, ismuhu Muhammad ibnu Abdillah, yuwafiku ismar Rasuli SAW wa isma abihi. Ya. Namanya sama dengan nama Rasul dan bapaknya juga sama dengan nama bapaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, diterangkan dalam beberapa riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab syarah ini. Jadi waktu itu keadaan dunia rusak ya, ketika lahir Imam Mahdi ini. Jadi ala hini fasadi minal amri wasiqaqin bainan nas. Jadi urusan rusak, terjadi pecah belah di antara sesama manusia. Lalu akhirnya mereka berbaiat, fayubayi'unahu fayajtami'una alaihi wa yaquduhum lil jihadi fi sabilillah. Nah, akhirnya mereka membaiat Imam Mahdi ini, berkumpul di bawah satu komando dipimpin oleh beliau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu ala yadihi khairun katsir. Nah, di tangan kepemimpinan beliau, nah, terjadi atau kaum muslimin mendapatkan kebaikan yang banyak ya. Ala khairin katsir. Bersatu padu mereka, Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya terjadi perpecahan ya. Wa nusratun lil islami ba'da syattat ya. Wattifaqun ba'dal ibtiraq. Ya, setelah terpecah belah Islam bersatu kembali di bawah kepemimpinan Imam
Imam Mahdi itu. Dan tentu ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kata saya Shalih bin Fauzan, wa hadza la budda min i'tiqadihi, maka ini wajib kita yakini. Li'annahu suhat bihi al-ahadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah sahih hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan Jemaah sekalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua al-Masih. Nah, yang dimaksud al-Masih di sini adalah Isa al-Masih. Nuzulu al-Masihu Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Dan ini terjadi qabla khuruj Dajjal. Qablahu khuruj Dajjal. Sebelumnya ada Dajjal dulu ya. Jadi setelah Al-Masih ada Dajjal, baru kemudian Nabi Isa. Dajjal itu turun datang di khilafati Al-Mahdi. Nah, ini sekalian. Nah, nanti ketika Dajjal merajalela menjadi fitnah besar bagi umat manusia, maka turunlah Nabi Isa alaihi salam. Seluruh nabi mengingatkan tentang bahaya Dajjal, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengajarkan para sahabat agar jangan sampai meninggalkan membaca doa di setiap akhir salat ya, di tasyahud terakhir. Nah, idza tasyahada ahadukum falyata'awwad min arba'in, kata beliau. Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, tasyahud akhir maksudnya, maka hendaklah dia memohon perlindungan dari 4 perkara. Yang pertama, min neraka jahanam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Yang kedua, yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamati. Yang keempat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini Rasul sudah dari dulu ya mengajarkan para sahabat umatnya agar ya selalu berusaha berdoa, karena nanti ketika Dajjal muncul fitnahnya luar biasa Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, Al-Masih itu oleh Allah dinisbatkan kepada Nabi Isa, juga kata Al-Masih dalam hadis tadi dinisbatkan disandarkan kepada Dajjal. Apa bedanya Bapak sekalian? Nah, kalau kata Al-Masih itu dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihi salam, maka itu artinya ya Nabiullah Isa alaihi salam itu, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nah, kenapa disebut Al-Masih? Karena nah, kata Al-Masih itu berasal dari kata masaha, artinya menghapus. Jadi pada saat Nabi Isa turun, seluruh kezaliman, kerusakan akan dihilangkan ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, maka dia disebut Al-Masih. Sementara Dajjal itu disebut Al-Masih, artinya beda. Nah, di antaranya sebagian ulama mengatakan Al-Masih yang dinisbatkan kepada Dajjal li'annahu mamsuhul aini a'war. Karena Dajjal itu salah satu matanya terhapus. Jadi buta, tinggal satu. Ada juga yang mengatakan li'annahu yamsahul ardo bisur'atin, ay li sur'ati masihi wa li sur'ati sayrihi fil ardi fayamsahuha bisur'ah. Jadi Dajjal itu nanti akan menghapus setiap bumi yang dilewatinya dan jalannya sangat cepat. Jadi hancur setiap daerah yang dilewati oleh Dajjal itu akan dihancurkan. Nah, fayamsahuha bisur'atin, akan dihapuskannya dengan cepat. Nah, itu bedanya makna Al-Masih yang dinisbatkan kepada Nabi Isa dan kepada Dajjal. Ini Bapak sekalian. Ada juga kalau ke Nabi Isa, menurut sebagian keterangan, kata Al-Masih yang dinisbatkan kepada Nabi Isa li'annahu yamsahu aladzi al-ahati fayabra'u biidznillah. Karena Nabi Isa itu bisa menyembuhkan ya, menghilangkan penderitaan atas izin Allah. Itu. Maka di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 49 mengatakan apa yang dikatakan Isa, wa ubri'ul akmaha wal abrasa
wa uhyil mauta biidznillah. Jadi aku menyembuhkan ya orang yang buta sejak lahir al-akmah wal abrasa, orang yang kena penyakit kusta, wa uhyil mauta, dan aku bisa menghidupkan orang yang mati biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna al-Masih menurut keterangan yang lain ketika disandarkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi sampai bait yang ke-108 dulu ya. Sampai kata al-Masih. Nah, selanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dan kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah As-Safarinah ini. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 7:35 ya. Betul. Cukup ya? Nah, karena waktunya, jadi kita cukupkan, semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini Bapak Ibu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.